marah, menegur salah satu orang di bawah saya itu, saya marah tidak terkontrol, gitu ya, marah, membentak gitu. Nah dari sana mulai, dari sampai dia itu membuat geng-geng, membuat WA berbeda grup gitu untuk melemahkan saya, menjelek-jelekan saya dan lain sebagainya, menjadi duri lah. Saya itu jadi saya merasa dihianati gitu ya. Ketika saya udah memperjuangkan hak-hak mereka, gitu ya, saya ditikam di belakang gitu. Pokoknya terasa banget gitu. Saya tuh difitnah dan lain sebagainya di sana itu. Sampai akhirnya di akhir itu, setelah saya untuk coba mulai mengkompakan kembali di akhir-akhir gitu ya. Di akhir-akhir saya coba untuk mengkompakan kembali di internal bawahan gitu ya, di internal pekerja gitu. Akhirnya ya saya meskipun sudah paham harus bagaimana gitu ya, saya akhirnya memilih bersama teman-teman gitu. Pada akhirnya perpisahan ketika selesai acara, semuanya diam, tidak ada yang disampaikan dan lain sebagainya, bahkan sampai marah dari pihak pimpinan dari Kominfo itu kepada saya, kenapa tidak kamu tuh kita itu sudah gini. Ya mungkin mereka tidak tahu gitu ya, bagaimana saya diserang, difitnah dan lain sebagainya gitu ya. Ya saya otomatis di terakhir itu mengikuti kesepakatan semuanya. Jadi semuanya itu sepakat ya, karena banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di sana itu untuk masalah kesejahteraan, perhatian. Ketika ada relawan gitu ya, mereka merekrut relawan, dikasih kaos, baju dan sebagainya, merchandise, kita itu yang ada di kantor tidak dikasih gitu. Kita menuntut untuk dikasih juga gitu ya. Ada lagi protes dan lain sebagainya, akhirnya dikasih meskipun tidak sama gitu ya. Saya itu tidak memanfaatkan gitu, padahal menjadi tim akreditasi itu sangat krusial ya, apalagi saya pemimpinnya dari semua provinsi itu. Saya tidak mendekati kontingen-kontingen yang lainnya untuk memeras gitu. Bahkan teman saya ada yang memeras dari tim Papua ya, sampai pura-pura HP-nya hilang, kemudian diganti oleh tim Papua gitu ya, dibeliin HP gitu ya. Tidak benar-benar. Jadi saya benar-benar coba, itu mungkin ujian saya ya, ujian pertama menjadi pemimpin itu. Karena menjadi pemimpin yang jujur itu, yang baik itu sebenarnya bukan harapan semua orang gitu ya. Pasti ada yang tidak suka gitu ya. Pasti ada yang suka. Jadi teman saya itu menjadi pemimpin di bawah pemimpin lagi gitu. Dia bahkan membentuk tim apa gitu ya, untuk supaya dia menjadi pemimpinnya. Sebenarnya kalau masalah itu saya itu ya tidak berambisi banget gitu ya. Karena dulu saya menang polos gitu ya. Siap gitu, ingin mencoba gitu ya, ingin mencoba bagaimana rasanya jadi pemimpin. Ternyata ya begitulah ternyata di pemimpin itu. Pernah ada sogokan dari itu supaya meloloskan atlet dan lain sebagainya. Saya menolak, tapi ternyata ditolak sama saya. Datang kepada yang jabatannya lebih tinggi dari saya. Ya, kalau alamnya. Pokoknya intinya begini poinnya, ketika jadi pemimpin itu di sana saya merasakan begitu berat, ya, stres, ya, benar-benar mental itu ya.
Jadi bukan solusi, bukan, ternyata jadi yang jujur, yang baik gitu ya, menjujurkan, menolong gitu ya. Tapi mereka lebih takut dengan ancaman ternyata ya, dari ancaman yang lain gitu ya. Takut nggak di apa, dijadikan teman atau apalah, pokoknya nggak tahu ya, mental orang itu yang nyari aman itu gitu ya, cari aman aja gitu ya, cari aman. Tapi ada teman-teman yang benar setia gitu ya, yang sering ngomong kepada saya, ngelaporin gitu, gini nih yang lainnya gini 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 gini, di belakang gini gini gini. Ya saya ya tidak langsung gimana gitu ya, saya jadi di sana semenjak saat itu gitu ya, jadi kurang peduli juga gitu. Lebih agak cuek lah gitu. Setelah banyak kejadian dan sebagainya, ya udahlah, ingin cepat selesai aja lah acaranya. Makanya ketika selesai, teman-teman bersepakat dengan dipimpin oleh teman saya satu orang itu ya, udah cenah. Kita nanti di akhir perpisahan jangan sampai ada ngomong atau apa, pertanyaan apa, diam aja sampai selesai, diam gitu ya. Ya saya sepakat aja karena saya ingin menjaga silaturahmi dengan teman-teman gitu ya. Saya mementingkan silaturahmi dengan teman daripada dengan atasan gitu. Makanya saya dimarahin sama atasan itu sebagai pemimpin gitu. Masa tidak ada rasa apa gitu, terima kasih gitu, ada ucapan terima kasih di akhir itu kepada Kominfo Jabar itu. Ya karena itu sudah direncanakan, teman-teman jangan ada yang ngomong gitu. Kalau ada yang ngomong ya pasti dibaudan gitu, dibaudan gitu. Dibaudan nggak mau dianggap babaturan gitu. Ya udah, makanya setelah selesai event itu saya memutuskan tidak melanjutkan, karena meskipun ada satu event lagi yaitu Parnas ya, yang untuk difabel ya, untuk disabilitas, untuk disabilitas. Teman-teman yang lain kebanyakan ikut ya. Bahkan saya dulu diteleponan ya, saya ketika sudah kerja di Borma itu ya, karena HP mati gitu, bukan itu ya, pertama ya kesal juga saya itu ya, bukan ingin memutuskan silaturahmi juga gitu, tapi ya bagaimana gitu, saya ingin istirahat dari pikiran-pikiran. Oh iya, terakhir klimaknya itu ya, padahal sih itu baik ya, mencoba amanah gitu ya, tapi ternyata ku Allah diuji deh gitu ya, bahwa amanah itu sangat sulit gitu, diuji ya. Mau kupling ya, kuplingnya saya itu dititipin dari bidang olahraga itu ya, dari KONI, karena kita itu membantu pihak KONI juga di bidang akreditasi itu ya, di bidang olahragaan itu. Saya itu bukan memaksa ya, meminta request gitu ya, ada perhatian dari KONI, karena dari Kominfo itu benar-benar ya hanya gaji saja perhatiannya itu ya, dan Mercedes dari itu lah. Kawas sekarang itu mah itu kan itu juga maksa gitu, protes gitu, demo. Nah makanya saya ngobrol ke bidang olahraga,
kalau ada mah dari perhatian gitu, karena dibantu dari pihak kita, tim kita gitu. Akhirnya di akhir itu ya, setelah selesai acara pon, mereka nitipin ya kepada saya nih, ada nih uang satu orang itu 100.000, berarti harusnya 3.400.000 ya, 3.434 orang. Tapi dari Dispora Jabar gitu, dari KONI itu ngasih 35, ya udah cina 200-nya buat Pak Ketua aja. Oh ya udah tuh. Gitu. Tapi mereka tuh bilangnya tuh gini, pertama mah, ya jujur ya, itu terserah cina sok, cina itu buat Pak Ketua, cina mau dibagikan atau enggak, cina. Nah, tapi saya itu ngasih nih, pokoknya mah dari KONI 35 gitu ya. Tidak disebut 100.000 orang per orang, sebenarnya itu sebenarnya kebijakan saya aja gitu ya. Mau saya ambil semuanya atau saya kasih 50.000 uang oke, bono apal gitu ya. Nah sana diuji saya tuh sama Allah itu ya, supaya untuk amanah gitu, karena saya lihat ada jumlahnya itu 3.500.000, oh berarti 100.000 uang, saya 200 gitu ya, kalau nggak salah gitu ya. Saya tuh berpikiran seperti itu. Nah, ketika saya dapat uang itu, saya kan tidak punya rekening gitu. Dia yang dari KONI itu, yang dari Dispora itu pinginnya ke Bank Mandiri, ya, ke Bank Mandiri. Gitu. Saya yang ingat punya teman gitu ya, yang punya Bank Mandiri. Saya minta ke teman saya nitip dulu uang nih 3.500.000 buat teman-teman pon saya, kata saya. Titipin. Terus saya tanya. Nah, dan saya kasih tahu aja lah. Nah, karena saya mau bertindak jujur gitu ya. Saya bilangin di grup teh kepada teman-teman, ini ada titipan dari KONI Jabar 100.000 per orang gitu ya. Gitu. Paling bisa dibayarnya cash, kata saya, tidak saya tidak bisa transfer gitu ya. Coba dulu kan ada potongan-potongan gitu ya, belum ada flip seperti itu dulu tuh kalau nggak salah. Tidak ada gratis ongkir, gratis transfer ya, biaya transfer admin, ada admin. Jadi saya putuskan nanti saya cashkan, nanti dibagikan. Nah, janjian ketemu, mereka tuh sambil silaturahmi gitu ya. Nah ternyata ujian lagi dari Allah ya. Teman yang saya titipin uangnya itu tidak bisa dihubungi gitu ya. Ya intinya kayak ingin membawa kabur uang itu gitu. Karena mungkin kondisinya dia juga lagi kembali utang, ngomongnya dikepake heula duit kepake. Aduh ya Allah, karena saya anggap ya teman saya itu memang jujur gitu ya, amanah. Ternyata waktu dapat merubah gitu ya, dapat merubah karakter kepribadian gitu ya, karena tuntutan atau kondisi gitu ya. Saya sudah percaya. Nah, karena lama gitu ya saya ngebagikannya, ya sudah saya sama teman-teman di pon itu kena fitnah lagi, saya mau bawa kabur uang. Saya bilang teh, saya dititipin di teman gitunya, belum temannya ya dibilangin lah pokoknya mah, disangka saya yang mau kabur uangnya itu gitu ya. Sampai dulu saya aduh stresnya, sampai saya nyusul ke rumahnya, tidak ada di rumahnya teman saya itu ya, karena saya takut gitu, itu uang orang lain gitu ya. Sempat juga gitu saya berpikir aduh hanya akalnya dibejakan boga duit gitu.
namun apal bakal juga kieu mah pernah berpikir seperti itu. Ujian dari Allah ya, ujian dari Allah supaya amanah. Sudah mas saya teh mencoba amanah, dikasih tahu gitu ya kepada mereka teh gitu. Saya bilang meskipun saya takut nggak, karena apa, tipu mereka itu gitu ya. Saya tidak kasih tahu bahwa saya dapat 200.000 gitu ya. Saya kasih tahunya teh dapat aja semua 100.000 ewang gitu ya. Saya takut gitu ya kalau 200.000 saya ambil gitu ya, mereka bakal sirik juga gitu kan, padahal saya ketua sudah tahu gitu ya, tapi pasti tetap ada aja yang mitnah gitu ya, gitu tetap aja ya ada yang mitnah. Saya tahu kondisi itu ya, makanya ketika uangnya itu sulit diambil, sudah saya habis dipitnah, membawa kabur gitunya. mungkin mungkin tidak seberapa gitunya uang tehnya, tapi aduh, fitnah-fitnah yang datang itu sangat menyesalkan gitu ya. Makanya Allah benar-benar ya tentang fitnah itu disebutkan lebih kejam dari pembunuhan itu ya, menyakitkan.